Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Saudara iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat siha wal afiyah, nikmatul jamaah, wa nikmatul ukhuwah. Semoga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya senantiasa dapat kita syukuri. Kalau kita mampu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hamba-hamba yang bersyukur akan diberikan ziyadah tambahan, dan siapa yang mengkufuri tidak mau bersyukur maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga tetap surahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya dia membawa risalah mengeluarkan manusia dari alam jahiliyah dan jahla ila nurul Islam. Masyarakat jahiliyah yang tadinya adalah masyarakat yang kufur, masyarakat yang ingkar dengan Allah, kemudian menjadi masyarakat yang betul-betul bertauhid dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang tadinya adalah berpecah belah, kemudian dengan datangnya Islam mereka semuanya bersatu. Masyarakat yang tadinya dalam keadaan kejahilan, ketika datang Islam mereka menjadi orang-orang yang berperadaban. Ketika mereka zaman jahiliyah, mereka dalam keadaan hina dina, kemudian datang Islam mereka memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Sahabat Imam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membangkitkan di tempat yang terpuji, dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, bab yang akan kita bahas pada malam hari inilah bab ijra'i ahkamin nas 'ala adh-dhahir wa sarairahum ila Allah taala. Bab yang menjelaskan tentang penilaian atau penerapan hukum zahirnya kepada manusia dan urusan-urusan yang batinlah urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghukumi seseorang secara zahirnya, sedangkan urusan batin adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Imam Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i mengawali babnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 5, potongan dari ayat yang panjang ya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila telah habis bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka tobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Imam Nawawi Abu Zakaria Syafi'i mengawali babnya ini dengan menukil ayat di dalam surah At-Taubah ayat 5 yang menjelaskan tentang apabila mereka orang-orang kafir taubat masuk Islam, kemudian mereka mendirikan salat dan membayar zakat, maka hendaklah mereka dibebaskan. Hadis yang pertama, wa Ali bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sehingga dia bersyahadat, sehingga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini tugas beliau yang utama. Yang kedua adalah wa yuqimus salata, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan itu bersyahadatain, kemudian mendirikan salat dan membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka dia terbebas atau dia selamat, atau Allah Subhanahu wa taala akan melindungi darahnya, kehormatannya, akan melindungi hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan cara yang benar dalam Islam ini. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, sedangkan hisabnya nanti di akhirat, urusan hatinya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya? Kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya adalah pada ketika beliau berada di kota suci Madinah. Karena pada saat itu Islam sudah mulai kuat. Beliau sebagai pimpinan, sebagai raisud daulah, sebagai kepala negara pada saat itu. Sehingga beliau mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa yang bisa bicara seperti itu kalau bukan seorang pimpinan? Tidak mungkin seseorang itu bisa mencegah perbuatan yang mungkar dengan tangannya. Sudah dalam satu sabdanya mengatakan, idza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Kekuasaannya, dengan kekuasaan. Siapa yang berada di atas, dia bisa melakukan untuk merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka. Yang pertama adalah dengan cara sangat lemah lembut, mengajak mereka apabila mereka siap-siap untuk berislam. Apabila tidak, Rasulullah tidak menawarkan Islam kepadanya. Kita masih ingat bagaimana kisah beliau bersama seorang pengemis Yahudi dia, yang sering kita sampaikan lewat mimbar ini. Pada saat beliau memberi makan orang Yahudi ini, orang Yahudi perempuan yang buta, tiap hari diberi makan, Rasulullah tidak pernah mengatakan kamu Islam dulu baru saya kasih makan. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dia makan adalah tugas kemanusiaan. Siapapun kalau melihat orang yang seperti itu, dia akan iba. Suatu saat mungkin dia menemukan dirinya seperti itu, kemudian orang lain pun akan iba kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menawarkan Islam kepadanya. Dia hanya berbuat baik saja.
Sehingga dalam satu sabdanya yang sangat terkenal sekali beliau mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan cara yang jangan baik. Manusia, semua manusia gitu. Ini bukan manusia khusus, tetapi semua manusia. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendakwahi mereka-mereka yang siap untuk menerima Islam. Ditawarkan Islam. Apabila mereka menerima Islam, kalah, selesai masalah. Apabila mereka tidak menerima Islam, maka mereka membayar jizyah, upeti, membayar pajak ya. Jadi mereka membayar upeti kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak mau membayar upeti, mereka membangkang, bahkan mengganggu dan memusuhi kaum muslimin, maka di sini barulah yang terakhir adalah al-qital, memeranginya. Sebagaimana Rasulullah SAW pada saat sampai di kota Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau terikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Mereka tidak mau Islam, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama menjaga keamanan kota Madinah. Begitu mereka melakukan pengkhianatan, nah disinilah baru Rasulullah SAW mengambil tindakan. Ketika terjadi perang Ahzab, mereka itu mengkhianat. Mereka sudah sepakat untuk bekerja sama menjaga kota Madinah, tapi justru mereka kerjasama dengan orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kepada orang-orang kafir, silakan anda serang mereka dari luar dan kami dari dalam akan menghabisi. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di antara mereka ada yang masuk Islam, namanya Nu'aim. Ketika dia masuk Islam, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang saya sudah Islam, apa tugas saya, katanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu datangi orang-orang kafir di sana, katakan bahwa orang-orang Yahudi telah mengkhianati perjanjian ini. Sesungguhnya dia itu kerjasama dengan Muhammad dan akan menyerang kita semuanya. Kemudian setelah itu kamu katakan juga kepada kaummu, kepada orang Yahudi, katakan bahwa kamu mendapatkan informasi bahwa orang-orang kafir Quraisy itu tidak hanya menyerang Muhammad, akan tetapi juga akan menyerang kalian semuanya. Kemudian dilakukanlah tugas ini, sehingga dua tentara ini kacau deh. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya kurang lebih 12.000 orang itu mulai bimbang dan ragu. Waduh, kalau begini gawat. Demikian juga orang-orang Yahudi pun bimbang, luar biasa, ketakutan, karena perjanjiannya dikhianati oleh orang-orang kafir. Itu atas strategi dari Rasulullah SAW untuk mengacaukan kedua pasukan ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka pun lari kocar-kacir ya, karena ada bala tentara Allah yang tidak nampak, itu menghancurkan mereka orang-orang kafir. Nah, tinggal sekarang orang-orang Yahudi ini yang mengkhianat ini diapakan? Sehingga mereka lari ke Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah SAW ketika kembali ke kota Madinah, malaikat datang, ya Muhammad, kenapa engkau tanggalkan baju-baju perangmu? Kami para malaikat belum menanggalkan baju perang kami. Pergilah ke sana, ke Bani Quraidah, karena di sana ada orang-orang Yahudi yang mengkhianat. Nah, kemudian pada saat itulah baru Rasulullah SAW memeranginya, mengusirnya. Kemudian mengusir Bani Nadir, mengusir Bani Kainuqa, sehingga mereka kumpul di Khaybar. Nah, ini karena mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah membiarkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang baik-baik, yang tidak memerangi, tidak diperangi. Bahkan ada orang Yahudi yang senantiasa membawakan minum susu kambing ya kepada Rasulullah SAW. Suatu saat anaknya sakit, ditanya, karena anakmu kemana kok nggak pernah kelihatan? Dia sedang sakit ya Muhammad, katanya. Kemudian, bolehkah aku menengoknya nih? Kemudian Nabi Muhammad pun menengok orang yang sakit ini. Kemudian dia tawarkan untuk masuk Islam.
Akhirnya sesekali dia melihat bapaknya, sesekali dia melihat Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Apa kata bapaknya? Ikuti dia. Ittabi Abul Qasim, ikuti Abu Qasim itu. Akhirnya anaknya pun mengikuti Rasulullah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia meninggal dunia. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Tidak asal berbicara, tidak asal perang dan lain sebagainya. Ini semua diperangi, termasuk kaum muslimin juga diperangi. Belum pernah dakwah, belum pernah mendakwahi mereka. Ada karena mungkin lihat kemaksiatan mereka garang ya. Saudara-saudara itu garang. Tapi dakwahnya banyak yang keliru. Ini banyak dakwah yang keliru. Justru dengan umat Islam sendiri tidak lemah lembut, justru keras kepada orang Islam, kasar. Kalau orang Islam seperti itu, siapa yang mau menjadikan mereka sebagai pemimpin? Rasulullah SAW sebagai kudwah kita, sebagai uswah kita, beliau sangat lemah lembut sekali. Nanti kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dibunuh oleh Usama bin Zaid. Kenapa kamu bunuh dia? Ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena dia takut dengan pedang ini. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu bisa belah dadanya? Ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk menghukumi yang zahir. Ketika kita ingin berdakwah, maka hendaklah kita memiliki ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf ya. Jadi dakwah itu tidak sembarangan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan. Jadi ini perlu dibaca oleh para dai, para muballigh. Jadi sehingga ketika dakwah itu tidak ngawur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ayat 108. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, ala basirah, dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi bil ilmi, dengan ilmu. Demikian juga ketika permasalahan-permasalahan belum jelas, kemudian kan langsung mereka mengomentari dan lain sebagainya. Kita dulu permasalahannya apa ya. Jadi sehingga Rasulullah SAW pun tidak pernah misalnya memarahi seseorang kecuali dia tahu apa permasalahannya. Demikian juga Rasulullah SAW membiarkan sahabatnya yang betul-betul tidak mengetahui, kemudian baru dinasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, banyak yang menyalahartikan ayat hadis Rasulullah SAW ini. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Jadi semua manusia diperangi. Padahal masih ada jalan lain, jalan dakwah. Mari berdakwah. Sudahkah kita mendakwahi mereka-mereka yang non muslim? Kadang-kadang kita ini kan dengan saudara kita muslim saja belum sepenuhnya kita mendakwahinya. Bagaimana dengan yang non muslim? Sebenarnya yang non-muslim sudah mengajak-ngajak kita kepada agamanya ini. Ini kesempatan sekali. Kita hidup di masyarakat yang sangat heterogen sekali. Inilah kesempatan kita untuk beramal, untuk berdakwah. Pernahkah kita mengadakan dialog dengan orang-orang Nasrani misalnya? Pernahkah kita mengadakan dialog dengan orang-orang Hindu? Ada sebuah CD yang ketika itu ada dialog yang disampaikan oleh Dr. Naik ya. Dr. Naik itu judulnya Ibarat Kembali Kepada Islam. Demikian juga ada CD-CD yang berisi dialog antara Ahmad Dedat dengan para pendeta-pendeta. Sangat luar biasa ya. Jadi ada pendekatan dakwah yang dilakukan, tidak pendekatan kekerasan. Kalau pendekatan kekerasan dilakukan, dakwah tidak akan pernah menghasilkan apapun. Islam tidak akan pernah bisa diterima oleh orang Islam itu sendiri pun tidak akan pernah menerima karena kasar, karena terlalu kasar, tidak memiliki adab dan sopan santun di dalam menyampaikan dakwah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, Rasulullah mengatakan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi manusia. Jadi setelah melakukan dakwah, menawarkan kepada mereka betul-betul dengan cara yang baik-baik. Tetapi ketika mereka melawan, maka disinilah Rasulullah memerangi mereka-mereka itu. Yang kedua, apabila mereka mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, ini mendirikan sholat yang 5 waktu,
kemudian membayar zakat mal dan juga zakat fitrah. Apabila mereka melakukan itu, jadi orang-orang kafir ini sudah tunduk kepada Islam, maka harta mereka, kehormatan mereka itulah merupakan tanggung jawab kaum muslimin. Jadi diharamkan bagi kaum muslimin untuk mengganggunya gitu ya. Tetapi kalau tidak, maka mereka akan diperangi dalam agama ini. Nah, urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum anallah, muttafaqun alaih. Hadis ini juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu lagi, Wan Abi Abdullah Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdullah Tariq bin Asyam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yubadu min dunillah, dan mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, maka hartanya dan kehormatannya adalah haram bagi kaum muslimin untuk mengganggunya gitu. Sedangkan hisabnya atau urusan hatinya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini sebagai muqaddimah yang kita bahas pada malam hari ini, itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa tugas Rasulullah SAW dan kita semuanya adalah bagaimana kita menyebarkan Islam ini, yang pertama dengan cara yang hikmah, menawarkan kepada mereka-mereka yang non-muslim. Apabila mereka menerima, maka hendaklah mereka dilindungi. Apabila mereka tidak menerima, maka mereka diterapkan jizyah kepadanya, itu membayar upeti. Apabila mereka tidak menerima dan memerangi kaum muslimin, maka hendaklah diperangi. Ini apabila sudah betul-betul terbentuk daulah al-Islamiyah. Yang menjadi tampuk pimpinan adalah orang-orang Islam, orang-orang Islam yang berilmu. Kemudian juga masyarakat sudah paham dengan Islam, dan juga kaum muslimin sudah kuat ya, sehingga mampu untuk menundukkan orang-orang yang ada di luar sistem Islam ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi jadi mereka-mereka yang bersyahadatain, membayar zakat, mendirikan salat, akan dilindungi hartanya, juga dengan jiwanya pun akan dilindungi. Kemudian yang ketiga, kita ini diperintahkan menghukumi manusia secara zahir, sedangkan urusan batin adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang boleh sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih sisakan waktu kurang lebih 15 menit. Kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya jawab. Masih ada dua hadis lagi, tapi hadisnya panjang-panjang ya. Nanti insyaallah kita akan lanjut sampaikan pada pertemuan berikutnya. Silakan, barangkali ada yang menambahi ataupun ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini terkait mengenai dakwah. Ketika suatu daulah belum dapat menerapkan nilai-nilai atau syariat Islam, keefektifan suatu tanzim apakah suatu kebutuhan yang mutlak, dan proses untuk percepatan itu apakah stimulan bersamaan ataukah hanya sendiri-sendiri Ustaz? Terima kasih. Baik. Tanzim di sini adalah organisasi gitu ya. Jadi ketika belum terbentuknya daulah Islamiyah, firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada segolongan umat, sekelompok umat. Ini bisa ada namanya, bisa juga tidak ada namanya. Jadi yang senantiasa komitmen untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan cara-cara yang sebagaimana disebutkan tadi, dengan cara-cara yang hikmah ya. Jadi ruhama'u bainahum, berkasih sayang sama kaum muslimin. Asyidda wal kufar, dan keras kepada orang-orang kafir yang memusuhi. Yang perlu adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Jadi mereka-mereka yang tidak memusuhi, maka Rasulullah pun melarang untuk mengganggunya. Ketika tanzim ini sudah betul-betul rapi, jadi jamaah
dari kaum muslimin sudah betul-betul rapi dan mereka memahami Islam dengan baik, maka dengan sendirinya pun yang namanya tanzim ini akan bubar gitu ya. Jadi akan bubar. Karena itu Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita itu ibda' binafsik, memulai dari diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Memulai dari diri sendiri, dari keluarga. Keluarganya baik, maka dia akan bisa menjadi pemimpin. Kalau keluarganya berantakan, malah bisa mengurusi orang lain dia. Keluarganya berantakan semuanya dia. Kemudian dia kenceng kepada orang lain, mendakwahi orang lain, ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka yang perlu ditanzim pertama kali adalah bagaimana keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Keluarganya baik, maka nanti akan terbentuk al-usrah al-islamiyah. Jadi yang pertama adalah asy-syakhsiyah al-islamiyah, syakhsiyah fardiyah, person yang islami. Kemudian yang kedua nanti akan bentuk yang namanya al-usrah al-islamiyah. Bagaimana al-usrah al-islamiyah ini? Ya terdiri dari syakhsiyah islamiyah ini. Bagaimana dia memilih jodoh, bagaimana dia membina rumah tangga, bagaimana dia saling menghormati satu dengan lain. Ini usrah islamiyah ini atau usar al-islamiyah, keluarga-keluarga Islam ini nanti akan membentuk suatu masyarakat al-mujtama al-islami, mujtama yang islami. Jadi mujtama ini masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga yang islami. Sebagaimana Rasulullah SAW seperti itu dia lakukan pembinaan. Ada yang sifatnya adalah fardiyah, ada yang sifatnya jamaiyah secara umum dia. Secara khusus Rasulullah SAW membina para sahabat-sahabatnya sehingga melahirkan kader-kader dakwah yang sangat luar biasa dia. Yang militan luar biasa. Melahirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, melahirkan Hamzah, demikian juga Ali, Utsman, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat-sahabat khusus. Di sisi lain juga beliau berdakwah secara umum. Jadi karena itu tujuan dakwah itu ada dua, taqwiyah dan tausiah. Taqwa ini adalah pengkaderan. Jadi adalah kader-kader dakwah yang mumpuni. Kemudian tausiah, perluasan umum. Ini dakwah secara umum ini kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Sekarang ini dakwah secara umum. Nah kemudian dari al-usra al-islamiyah ini, al-mujtama al-islami, nanti akan terbentuk yang disebut dengan ad-daulah al-islamiyah. Negara Islam itu akan terbentuk dengan sendirinya. Bagaimana dengan tanzim ini? Dengan sangat rapi sekali ya. Perjalanan Rasulullah SAW sangat rapi sekali. Jangan disangka Rasulullah SAW tidak melakukan tanzim ini. Pada saat beliau berada di Mekah, beliau senantiasa melihat siapa yang menjadi musuh-musuhnya, siapa yang senantiasa mengintai. Itu beliau Rasulullah tahu semua. Ketika terjadi bai'ah Aqabah yang wal-ula, bai'at Aqabah yang pertama, kemudian Rasulullah SAW mengirim para sahabat-sahabatnya ke Madinah dan dia mengetahui berapa orang yang sudah Islam dari Madinah. Oh sekian orang. Jadi sudah ketika Mus'ab bin Umair mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali sudah ada yang Islam. Jadi semua berarti rumah-rumah yang di Madinah itu salah satu di antara keluarganya sudah menjadi Islam. Barulah ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, pergilah kalian ke kota Madinah. Jadi sudah siap di situ dia, sudah ada yang menampung. Tidak sembarangan. Mereka ke sana, sudah siap. Kemudian Rasulullah yang paling terakhir hijrah. Jadi sehingga di situ sudah terbentuk satu wadah. Ya, dari daulah al-islamiyah ini, jadi ada seorang khalifah yang islami. Jadi seorang khalifah yang memimpin, seorang pemimpin yang islami akan mengendalikan jadi pemerintahan itu. Nah, ketika sudah terbentuk pemerintahan dengan nilai-nilai Islam, maka di situ tidak ada lagi tanzim. Jadi tidak ada lagi dualisme pemimpinan, nggak ada. Siapa yang mendirikan negara di atas negara maka diperangi. Inilah sehingga Rasulullah pun mengatakan di dalam masjid kalau ada dua jamaah, yang satu mendirikan sholat, yang satunya mendirikan sholat lagi, maka salah satunya diperangi. Ini apabila sudah betul-betul terbentuk daulah al-islamiyah. Kapan itu terjadi? Kita lihat indikatornya ada nggak? Indikator menuju ke sana ya. Kita lihat sekarang banyak sekali jamaah-jamaah Islamiyah. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan Islam yang semua komitmen terhadap Islam, ingin bagaimana supaya syariat Islami bisa tegak dengan berbagai macam organisasi yang ada dia. Ada yang dengan jihadnya, ada yang dengan memberantas TBC ya, tahayul bid'ah dan khurafat-nya.
ada juga yang ingin memundingkan kepada ajaran para salafus saleh, ada juga yang melakukan pembinaan tarbiyah Islamiyah, ada juga yang mereka menginginkan khilafah Islamiyah. Ini semuanya mereka bertujuan untuk apa? Dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Suatu saat akan ketemu semuanya gitu ya. Ini suatu saat akan ketemu semuanya. Nah, ini yang disebut dengan tanzim ini seperti itu. Jadi tanzim ini nanti suatu saat pun akan tidak ada lagi kalau sudah terbentuk daulah Islam. Yang ada adalah negara Islam. Itu aja. Kapan itu terjadi? Ya, tergantung kemampuan kita sekarang. Apakah kita sudah siap untuk ke sana atau tidak? Kita lihat kemampuan masyarakat kita dalam memahami Islam ini, banyak juga yang masih parsial, juz'iyah. Memahami Islam masih sepotong-sepotongnya. Kita akan diajarkan masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dari mulai ideologinya ya. Dari mulai ideologinya, kemudian juga akhlaknya, ekonominya, kemudian juga muamalahnya, semuanya harus betul-betul diwarnai dengan sibghah al-islamiyah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami mau tanyakan masalah pemimpin Ustaz. Apabila ada seorang pemimpin yang Islam dan amanah, punya power dan kekuasaan untuk mencegah satu kemungkaran Ustaz, tapi dia tidak berdaya untuk mencegah satu kemungkaran itu karena tekanan, baik tekanan itu sekelompok kepentingan orang ataupun tekanan politik. Kira-kira pemimpin yang macam ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Wih, pertanyaannya berat ini. Kita lihat kriteria pemimpin di dalam surah Al-Baqarah ya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ciri-ciri pemimpin di sini. Ketika ini ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali, yaitu setelah kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam sudah meninggal dunia lama dia, kemudian terjadilah satu kemelut yang terjadi adalah antara dua kerajaan. Dua kerajaan ini tidak pernah bisa damai, sehingga mereka nabinya ini berdoa. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi berdoa, dijadikanlah Talut ini itu sebagai raja. Kemudian masyarakat itu melihat gini, qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin? Dia bukan keturunan raja ya. Kami berhak, kata orang-orang Bani Israel ini. Orang Bani Israel kan sombong dia. Kami berhak menjadi pemimpin daripada dia. Dia kan nggak punya harta apa-apa. Walam yu'ta sa'atan minal mal, nggak punya harta sama sekali. Pemimpinnya ini miskin. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Ini ciri-cirinya ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk kamu, memilih dia untuk kamu. Wa zadahu basatan fil ilm, karena dia memiliki ilmu yang luas. Wal jism, dan memiliki fisik yang kuat ya. Fisik yang sehat. Wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas ilmunya. Nah, kemudian apalagi ciri-cirinya? Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki an ya'tiyakumut tabutu fi sakinah min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ciri-cirinya lagi ya, dia harus bisa mengembalikan tabut. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Talut ini satu ilmu yang luas, demikian juga fisik yang kuat ya. Dia tidak bisa melakukan itu sendirian. Jadi pemimpin sekali lagi tidak akan bisa berjalan sendiri ketika tidak didukung. Nah, para pendukung-pendukung inilah yang nanti akan membantu dia. Tidak ada pemimpin-pemimpin yang amanah seperti itu, tapi karena dia tidak berdaya, karena ada tekanan-tekanan dari ini dan dari itu, ya bagi pendukung ya, bagi para pendukung ketika melihat pemimpin seperti itu ya, kita melihat, kita perlu bantuannya apa ya?
mungkin kita bantu dalam menyelesaikan strategi yang diambil ketika di dalam memimpin. Mungkin yang memiliki keluasaan harta dia memberikan hartanya, ataupun yang lain-lain. Nah, sehingga di antara tentaranya Talut ketika itu ya, tentaranya Talut ini ada seorang pemuda yang luar biasa, namanya Daud. Dialah Nabi Daud alaihi salam ya. Orang juga meremehkan Nabi Daud, siapa Daud ini? Pemuda biasa gitu ya. Ternyata Nabi Daud alaihi salam ini kemudian menjadi pemimpin, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan-kelebihan ya, kepada Nabi Daud. Itu pun ada dukungan dari masyarakatnya. Sekali lagi, kalau pemimpin, bagaimanapun hebatnya seorang pemimpin, bagaimanapun cerdasnya, kalau tidak didukung oleh masyarakatnya maka tidak akan jadi. Jadi pemimpin itu akan berhasil apabila ya didukung oleh masyarakatnya ya. Jadi sehingga masyarakat ini nanti akan membantu kepemimpinan itu ya. Ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang seperti itu ya. Paling tidak misalnya di zaman kita sekarang ini yang mampu mengamankan dakwah ya, yang mampu menjaga sholat tetap dilaksanakan ya. Jadi dakwah bisa tetap tersebar ya. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi yang seperti itu, misalnya mereka ini melarang sholat, demikian juga melarang melaksanakan yang lain-lain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin-pemimpin yang seperti itu tidak layak untuk kita jadikan sebagai pemimpin. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.